Kita sebagai manusia ketika dilahirkan di dunia, sebelum lu lahir, itu pasti ada orang tua lu. Dan sebelum orang tua lu lahir, itu pasti ada kakek lu. Dan sebelum kakek lu lahir, itu ada kakek buyut lu. Dan lu tahu nggak? Dari revolusi manusia itu pasti mereka punya tanggung jawab, responsibility yang harus mereka lakukan. Entah itu mereka ngerawat anak mereka, entah itu mereka mencari nafkah, entah itu mereka mengerjakan suatu hal, mengedukasi diri mereka. Kita sebagai manusia itu pasti punya responsibility dan tanggung jawab yang itu harus kita lakukan, suka nggak suka. Tapi sekarang kebanyakan orang melihat responsibility itu sebagai salah satu hal yang itu terkutuk, karena ya entah tuh bikin mereka stres, bikin mereka mental health issue dan segala macamnya, yang menurut gue itu agak terlalu over gitu. Apalagi yang katanya Gen Z itu adalah anak-anak manja yang itu nggak bisa tahan banting, yang nggak bisa tahan tempaan dan segala macamnya. Dan apakah ini benar? Kita akan nganalisis lebih dalam. Dan karena setiap manusia itu punya tanggung jawab, berarti orang tua lu itu udah bertanggung jawab sama diri lu sendiri. Orang tua lu tuh bertanggung jawab atas kelahiran lu di dunia ini. Mereka ngasih lu makan, ngasih biaya kesehatan, asuransi. Dan lu di sini yang kerjaannya mungkin scrolling, yang kerjaannya nggak pernah produktif sama sekali, yang kerjaannya kayak wasting time, fucking around gitu kan. Menurut gue itu adalah salah satu hal yang sangat disayangkan gitu. Orang tua lu udah kerja keras, kenapa lu nggak ngedukasi diri lu? Orang tua lu udah ngasih kehidupan yang layak, kenapa lu nggak ngasih feedback sama orang tua lu, dan lu kerjanya cuma di zona nyaman. Lu bayangin sendiri ketika orang tua lu bisa ngedapetin POV apa yang lu lakukan, orang tua lu bakal kecewa nggak? Kalau jawabannya kecewa, maka lu harus ngubah aksi itu sekarang. Karena kita tahu sendiri, kalau lu yang nonton ini laki-laki, gendernya laki-laki, umur berapapun, lu tahu sendiri kan kalau ya generasi itu pasti lanjut terus gitu loh. Maksud gua adalah ya ketika bapak lu meninggal, lu bakal jadi bapak selanjutnya. Dan sekarang aksi apa yang lu udah lakukan untuk lu bisa mendapatkan proses pendewasaan dalam segi akal pikiran, dalam segi ilmu pengetahuan, agar lu 10 sampai 20 tahun ke depan bisa menjadi sebuah bapak atau father figure. Dan maksud gue di sini adalah lu bukan berarti harus kayak praktek jadi bapak dan segala macamnya, tapi kita sebagai laki-laki itu tujuannya mencari suatu hal yang harus kita kerjakan, karena ya itu role-nya, itu peran kita gitu loh. Kita udah dikasih peran yang masing-masing dan udah itu peran kita. Tapi kebanyakan orang nggak mau menghadapi peran ini. Lu tahu sendiri kan, anak lahir terus ditinggal, anak lahir terus mereka nggak punya bapak, mereka fatherless, mereka nggak punya suatu acuan yang mereka bisa acukan. Dan akhirnya ya udah, acuan mereka kemana? Ke mama mereka. Dan permasalahannya adalah ketika anak ini lahir dan anak ini laki-laki, mereka nggak punya acuan maskulin figur di dalam kehidupan mereka. Dan lo tau gak, ini sangat fucked up bagi kehidupan anak laki-laki ini. Karena kenapa? Karena mereka akan bertindak secara feminim, kayak orang manja gitu. Mereka nggak mau menghadapi itu semua karena mereka dididik dengan orang yang feminim, yaitu ibu mereka. Dan maksud gue di sini lah, bukan berarti ibu mereka nggak bisa ngedidik. Ya tentu aja bisa gitu loh. Tapi kan didikan anak dengan bapak dan mama itu kan pasti beda gitu. Ketika lu jatuh dari sepeda, mama lu pasti kayak ngerasa, oh jangan main sepeda, nanti lu luka. tapi bapak lu ketika itu ngelajari lu main sepeda, lu jatuh, lu luka, terus ya udah ditiup, terus ya udah move on bro. This is life. Lu jatuh bangkit lagi, lu jatuh bangkit lagi. Tapi kalau misalkan, mohon maaf nih, kalau lu nggak punya father figure, kalau lu nggak punya figur maskulin di dalam kehidupan lu jatuh, terus ya udah lu disuruh berhenti sama orang tua lu, sama ibu lu. Gimana hal ini bakal ngedictate anak ini ke depannya. Ketika mereka dikata-katain, mereka dijudge, dibully, mereka nggak bisa stand up sama dirinya sendiri gitu loh. Karena ketika lu jatuh dari sepeda, lu diajarkan untuk stand up sama diri lu sendiri gitu. Lu sakit, lu luka, ya udah bangkit. Jangan kayak baring-baring, nangis-nangis dan segala macam ya. Lu harus bangkit dari rasa jatuh lu dari sepeda. Tapi bayangin aja ketika figur bapak ini nggak ada, akhirnya mereka bakal jadi pussy, bakal jadi feminim. Ini salah satu hal yang fucked up gitu loh. Kalau lu nggak pengen punya anak ya oke lah, lu bisa bertindak feminim mungkin, gue nggak peduli. Tapi kalau ujung-ujungnya lu punya keturunan ya, lu harus bisa bertindak secara maskulin dengan figur bapak lu gitu loh. Dan ya, untuk menjadi maskulin itu adalah salah satu hal yang harus kita kerjakan, yaitu goals kita, yaitu suatu hal tanggung jawab yang itu kita harus accomplish, yang harus kita checklist di dalam kehidupan kita gitu. What's quite odd these days is that there are a lot of men who are just like that feminine woman. They're totally just fixated on the flow of love, intimacy, connection, affection, and they don't really think much about the goal, the work, purpose, mission. Jadi semua ini berasal dari energi maskulin. Dan untuk menyelesaikan pekerjaan itu, sekarang kita udah hidup di era teknologi yang itu penuh dengan distraksi. Lu tahu sendiri kan. Tentunya kalau lu nonton ini kan pasti kemungkinan ada di recommended, atau lu mau subscribe gua, ya lu memanfaatkan teknologi secara bijak, secara baik, dan juga secara kritis. Tapi lu lihat mayoritas sekarang ngapain? Scrolling TikTok,
buang waktu main Mobile Legends 2-3 jam, mereka nggak ngapa-ngapain. Lo tahu sendiri kalau aksi itu akan menyebabkan konsekuensi. Dan konsekuensi apa yang mereka hadapkan nggak bakal tahu. Kalau mereka cuma kerjanya scrolling, main Mobile Legends, rokokan tiap hari, kayak mereka nggak pernah nyoba suatu hal gitu loh. Seberapa sayangnya potensi seberapa sayang Tuhan udah ngasih mereka kesempatan buat lahir, tapi kerjaan mereka kayak gitu. Scrolling 2 jam, 3 jam, buang waktu, sedentary lifestyle, junk food, nonton pornografi. Tuhan udah ngasih kesempatan buat lo hidup, tapi ketika lo hidup lo cuma buang waktu. Tuhan sudah ngasih kesempatan buat lo kayak melakukan suatu hal gitu loh di dunia ini, tapi lo cuma just wasting your time doing nothing. Dan kalau lo pikir sendiri, lo mau gak hidup dengan cara kayak gini? Lo pasti gak mau kan? Lo pasti hidup itu gak pengen punya rasa penyesalan sama sekali. Gue pernah ada lihat postingan kayak gini. Setiap manusia yang udah ada di alam kubur, pasti mereka pengen balik lagi ke dunia, karena mereka entah itu mereka maksiat, karena mereka melakukan dosa dan segala macamnya. Dan sekarang udah banyak banget perusahaan yang itu mempromosikan degenerasi atau mempromosikan suatu hal yang itu nggak beretis, nggak bermoral di dalam beragama. Kalau lu beragama, lu pasti tahu kan, melihat ketelanjangan, melihat aktivitas seksual dengan mata lu sendiri itu merupakan salah satu hal yang nggak punya etis, nggak ada moralnya sama sekali. Tapi kalau lu nggak beragama, ya I don't give a fuck bro. Siapa sih yang menciptakan company Pornhub, OnlyFans, like seberapa kejamnya mereka coy. Kalau lu pengen ngeliat setan secara langsung, lu lihat aja sendiri, lu riset aja sendiri siapa sih yang menciptakan Pornhub, siapa sih yang menciptakan website pornografi. Mereka menciptakan hal itu agar lu bisa menjadi lemah. Mereka menciptakan hal itu agar lu sebagai laki-laki itu awkward, gak bisa ngobrol sama cewek, dan gak bisa berinteraksi. Seberapa fucked up-nya itu coy. Dan yes, kita sekarang udah hidup di era stimulasi visual. Maksud gue adalah lu gampang terstimulasi dengan hanya lu buka HP lu. Contohnya aja kayak scrolling, short form konten pornografik. Dan ya, ini mengkondisikan otak lu untuk lu nge-stuck di zona nyaman. Ini mengkondisikan otak lu agar lu itu susah berpikir gitu. Lu lihat sendiri stereotipe orang yang itu kecanduan pornografi kayak gimana. Apakah mereka orang yang itu senang olahraga? Apakah mereka yang itu suka ngobrol sama cewek? Apakah mereka orang yang itu enjoying life gitu loh? Pasti jawabannya enggak kan. Stereotipe orang nonton pornografi itu pasti ya kayak gitu. Lu lihat sendiri, freak, awkward, creep. Dan bagaimana kondisi otak lu sekarang itu disebabkan oleh satu hal, yaitu informasi yang lu konsumsi. Jadi kalau lu ngerasa kondisi otak lu tuh fucked up banget, kalau lu ngerasa kondisi otak lu itu hancur, lu harus ngubah informasi yang lu konsumsi dengan cara lu mengonsumsi konten edukatif, self improvement kayak gini. Jawabannya sangat penting, tapi di sini kita akan nganalisis lebih dalam gimana kenapa kita susah banget untuk produktif. Kita yang katanya sebagai anak muda yang agent of change apapun itu banyak pengangguran, itu banyak banyak ya lu tahu sendiri lah, kayak kita tuh ngerasa purposeless coy. Gen Z tuh ngerasa purposeless gitu. Mereka susah dapat kerja karena orang dalam, dan orang dalam tuh lebih dipentingkan dari segi skills dalam beberapa area. Di sini gua nggak tahu, tapi ya gua nganalisis sendiri gitu. Kalau lu pengen bukti nyata seberapa kuat kondisi lingkungan lo itu menentukan manusia, lu tarik lagi ke zaman dulu deh. Ketika perang dunia, adakah orang yang obesitas? Ya oke, mungkin ada orang yang gendut, tapi itu nggak sampai over obesity gitu, sampai banyak lemak numpuk mereka nggak bisa jalan. Tapi ketika kita tarik ke waktu sekarang, seberapa banyak orang yang itu udah obesitas? Pasti banyak banget kan dibandingin zaman dulu. Di zaman dulu kan itu zaman kesulitan, di zaman yang itu penuh tantangan, dan yang dimana zona kesulitan ini ngebentuk manusia itu menjadi lebih kuat, menjadi lebih fit, produktif, fokus, dibandingin sekarang yang itu udah mengkondisikan otak kita menjadi lesu, lemah, lembek. Gara-gara ya banyaknya distraksi, banyaknya perusahaan-perusahaan setan yang itu mempromosikan keburukan di depan mata lu, dan juga algoritma sosial yang ngedorong lu untuk lu kehook sama sosial media itu. Sekali lagi, gue di sini bukan orang yang sangat ekstrim all the lihat sosial media, hapus sosial media, itu merusak otak lu. No, secara personal gue masih pakai sosial media, dan itu ngasih benefit yang sangat banyak bagi diri gue sendiri. Dari segi mengakses informasi tentunya. Produktif ini merupakan salah satu kunci untuk lu mencapai kesuksesan apapun itu. Dari segi karir, dari segi akademis, dari segi pengembangan diri lu, itu dimulai dari satu kalimat, yaitu produktif. Bagaimana lu mengeluarkan waktu lu untuk sesuatu yang bermanfaat, bagaimana lu menunda kesenangan instan, kesenangan atau kenikmatan sementara. Intinya produktif itu merupakan di mana lu melakukan, menyelesaikan suatu pekerjaan, menginvestasikan waktu lu untuk lu mendapatkan ROI atau return on investment ke depan yang sangat tinggi.
ada 2 hal yang ngediktat masa depan lo. Pertama, bagaimana cara lo berpikir. Kedua, waktu apa yang lo luangkan. Jadi mulai dari sekarang ubah cara lo berpikir dengan cara lo mengonsumsi konten edukatif kayak gini, yaitu bagaimana cara meluangkan waktu lo. Dan mulai tambahkan rutinitas yang bermanfaat bagi dia. Ya oke, lo boleh have fun, lo boleh nongkrong, ngobrol temen lo, itu hal yang wajar. Tapi ketika lo melakukan hal ini secara terus menerus, lo gak bakal dapat satu hal yang itu memberikan benefit bagi diri lo ke masa depan. Sekian dari gua, keep improving.